316, bertahan melawan gelombang zombie. Qin Ming sebelumnya berpikir untuk secara sengaja memprovokasi para pemain agar merebut makanan di truk Fang Heng. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Fang Heng melambaikan tangannya dan membagikan makanan dan senjata. Apakah dia tidak tahu berapa harga makanan itu bisa dijual? Dengan federasi sebagai penjaminnya, ia dapat menjual makanan kepada para pemain ini melalui perdagangan offline. Qin Ming tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa semurah hati Fang Heng. Pandangannya terfokus pada truk penuh material. Bagaimana Fang Heng melakukannya? Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak perlengkapan bertahan hidup dalam waktu sesingkat itu? Para pemain di tempat kejadian masih sedikit kacau, tetapi tidak mungkin menemukan kesempatan untuk menghancurkan makanan. Jika ini terus berlanjut, faksi timur akan mampu mengatasi gelombang zombie dengan lancar. Dia harus memikirkan cara lain. Qin Ming menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan alun-alun timur dengan tenang saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Dia memutuskan untuk mencari cara lain untuk melakukan sabotase. Ketika Qin Ming pergi, dia tidak menyadari bahwa sepasang mata dingin sedang menatapnya. Yu Jie memperhatikan perilaku aneh Qin Ming. Dia menyipitkan matanya dan tetap tanpa ekspresi. Kapten Yu, Zhou Yi menatap ke arah tatapan Yu Jie dan bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada apa-apa. Yu Jie fokus lagi dan menoleh, terus berdiskusi dengan semua orang tentang cara menghadapi gelombang zombie berikutnya. Kesulitan gelombang zombie kedua berkaitan dengan jumlah total pemain. Sekarang setelah kita punya makanan dan peralatan, secara teori, kita bisa menahan gelombang zombie, tapi Lu Yu juga sangat jelas tentang kesulitan yang dihadapi saat ini. Ia menambahkan, namun saat ini, kekuatan keseluruhan pemain di camp kami lemah, dan kami tidak memiliki cukup tenaga untuk membangun pertahanan. Masih sangat sulit untuk menahan gelombang zombie ini. Jangan khawatir, aku masih punya rencana cadangan. Benarkah? Ada apa? Yu Jie dan yang lainnya merasa mudah sekali menjadi rekan satu tim dengan Fang Heng. Seolah-olah, apapun kesulitan yang mereka hadapi, Fang Heng sudah mengerjakan PR-nya terlebih dahulu dan menemukan solusi yang tepat. Mo tua, Fang Heng melambaikan tangannya ke arah Mo Jiawei yang sedang membagikan makanan di samping. Mari kita tunjukkan kartu truf kita. Oke, tak jauh dari situ, Mo Jiawei, yang sedang membagikan makanan, merespons. Ia melompat ke trailer di belakang truk dan mengeluarkan barel-barel bensin. Oh, bensin. Begitu banyak bensin. Keren. Kita bisa membentuk formasi minyak tanah dan membakar zombie-zombie itu sampai mati. Melihat begitu banyak barel bensin, para pemain mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Tanpa disadari, mentalitas pemain telah berubah total. Pada mulanya mereka merasa cemas, karena mengira nyawa mereka akan terbuang sia-sia. Sekarang, hanya 10 menit setelah Fang Heng kembali, para pemain tiba-tiba merasa bahwa gelombang zombie yang datang bukanlah masalah besar. Mereka berbaris untuk menerima bahan-bahan sambil berdiskusi dengan penuh semangat berdua dan bertiga tentang cara membakar zombie dalam gelombang zombie. Mo Jiawei menunjukkan bensin kepada para pemain, lalu keluar dari truk dan melanjutkan membagikan materi kepada para pemain. Dia memuji Fang Heng dalam hatinya. Tuhan adalah Tuhan, pikirnya jauh ke depan. Membersihkan bengkel mobil ibarat membunuh 3 burung terlampaui 1 batu. Tidak ada makanan di bengkel mobil, tetapi sejumlah besar bensin dapat dikumpulkan. Setelah ditukar dengan truk, bensin juga bisa dibawa kembali untuk bertahan melawan gelombang zombie. Barang bagus. Zhou Yi dan Lu Yu juga gembira saat melihat bensin. Bensin adalah hal yang baik. Selain untuk memasang perangkap, bisa juga digunakan untuk membuat bom molotov. Bom molotov adalah cara paling efektif untuk menghadapi sekelompok besar zombie. 1 botol dapat menyebabkan berbagai kerusakan akibat kebakaran dan kerusakan akibat kebakaran berkelanjutan. Zhou Yi dan Lu Yu saling memandang, merasa sudah waktunya mereka pamer. Ya Tuhan, kami punya ide bagus. Fang Heng menoleh. Lu Yu mengeluarkan peta kota Haramori dan berkata, kita berdua pernah menjelajahi daerah ini sebelumnya. Lokasinya di sini. Ada tempat pembuatan bir di sini. Tidak ada yang lain di sana, tapi pasti banyak botol bir. Zhou Yi juga bersemangat. Ia menambahkan, dengan botol bir, kita bisa membuat bom molotov. Berapapun banyaknya zombie yang datang, kita tinggal serahkan saja. Mendengar itu,
Yu Jie mendekat dan melihat peta. Dia menoleh dan bertanya, seharusnya ada gerombolan zombie di dalam tempat pembuatan bir. Gelombang zombie akan muncul sekitar 1,5 jam lagi. Orang-orang kita akan butuh waktu untuk berjalan ke sana. Bisakah kita mengatasinya? Tentu saja, kami sudah menyelidiki pinggirannya. Tidak banyak zombie. Kami punya parang sekarang. Berurusan dengan zombie tidak akan jadi masalah besar. Fang Heng segera mengambil keputusan, oke, jangan buang waktu. Aku akan membawa sekelompok orang untuk mencoba. Jika tidak berhasil, kita akan menggunakan bensin untuk membentuk garis pertahanan. Oke, Yu Jie mengangguk dan berkata, Fang Heng, pemain elitku sudah ahli dalam senjata. Bawa mereka dan pikirkan cara untuk membersihkan tempat pembuatan bir. Aku akan tetap di sini dan memimpin yang lain untuk membentuk barisan pertahanan gerombolan zombie. Beberapa di antara mereka berdiskusi sebentar, lalu segera bubar. Yu Jie tetap tinggal di alun-alun timur untuk mendirikan pertahanan, sementara Fang Heng memimpin tim elit bersenjata pistol ke tempat pembuatan bir. 1 jam kemudian, di tengah sorak-sorai para pemain, Fang Heng mengemudikan truk dan membawa beberapa peti bir kembali ke alun-alun timur. Liu Yi duduk di trailer di belakang truk dan membuka sebotol bir. Ia meneguk beberapa teguk dan tak kuasa menahan desahan panjang. Fiuh, keren sekali. Kebanyakan zombie di pabrik bir adalah zombie biasa. Para pemain elit federasi bukanlah orang biasa. Mereka semua memiliki keterampilan menguasai senjata. Mereka juga mempelajari keterampilan bertarung dan menggunakan pisau di luar permainan. Mereka juga memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Kalau saja mereka tidak terburu-buru, mereka bisa saja mencari lebih teliti dan membawa kembali lebih banyak bir. Bir juga merupakan hal yang baik. Setelah meminumnya, mereka dapat sedikit meningkatkan kecepatan pemulihan. Namun, jika mereka minum terlalu banyak, mereka juga akan mengalami pusing yang negatif. Kotak-kotak bir diturunkan dari truk. Yu Jie segera mengatur agar para pemain federasinya membuat bom Molotov. Pemain lainnya juga bekerja sama di bawah pengaturan Yu Jie untuk membentuk garis pertahanan, memasang perangkap paku kayu dan perangkap minyak tanah. Pada saat ini, para pemain memiliki harapan dan melihat arah yang mereka tuju. Mereka semua berjuang untuk tujuan yang sama, menginspirasi motivasi tanpa akhir. Faksi Timur bersatu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Jie sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Ia bahkan merasa akan lebih baik jika tidak ada guild besar lain yang berpartisipasi dalam acara spesial ini. Jika ada serikat lain, faksi Timur tidak akan begitu bersatu. 15 menit kemudian, petunjuk permainan muncul lagi dalam penglihatan pemain. Petunjuk, Anda telah memicu misi tingkat 2, bertahan melawan gelombang zombie. Nama misi, bertahan melawan gelombang zombie. Kesulitan misi, S. Deskripsi misi 1, dalam 3 jam ke depan, alun-alun timur akan diserang gelombang zombie. Akan ada aliran zombie yang terus-menerus memasuki alun-alun. Ketika jumlah zombie di alun-alun melebihi 1.500, misi default akan gagal dan semua pemain dari faksi akan tereliminasi. Deskripsi misi 2, pemimpin faksi dapat menyesuaikan tingkat kemunculan zombie, awal dan juga yang paling lambat, level 1, tertinggi adalah level 10. Setelah membunuh 4,76 juta zombie, gelombang zombie akan otomatis berakhir, dan setiap faksi akan diberi peringkat berdasarkan tingkat penyelesaian gelombang zombie. Semakin cepat tingkat penyelesaiannya, semakin tinggi hadiah tambahan yang akan diterima faksi. Hadiah misi, faksi pemain pertama akan menerima makanan dan material, tempat berlindung yang aman, dan poin tambahan. Faksi pemain kedua akan menerima sejumlah kecil makanan dan material, sementara faksi pemain keempat akan menerima pengurangan waktu aman mereka. Petunjuk, misi tingkat 2 akan resmi dimulai dalam 5 menit. Pemimpin faksi dapat menyesuaikan tingkat kemunculan gelombang zombie terlebih dahulu. Pemain, harap berhati-hati. 317, koktail Molotov. Fang Heng menatap sekilas petunjuk permainan itu. Misi tingkat 2 serupa dengan acara khusus sebelumnya, jadi tidak ada yang istimewa atau baru. Ya Tuhan, bagaimana kabarnya? Sangat stabil. Fang Heng mengayunkan parangnya ke udara sambil berbicara. Dia sangat percaya diri. Sekalipun jebakan dan bom Molotov tidak dapat mengendalikan gelombang zombie, masih ada sekelompok liker cadangan yang dapat bergabung ke medan perang kapan saja. Sambil berbicara,
Fang Heng menyesuaikan tingkat kemunculan gelombang zombie ke maksimum. Di alun-alun, semua pemain menerima petunjuk pada saat yang sama. Petunjuk, tingkat kemunculan gelombang zombie di area Anda telah ditingkatkan ke level 10. Kesulitan maksimum. Seberapa kuat? Para pemain berbisik satu sama lain. Lagi pula, tanpa partisipasi berbagai serikat besar, mereka kurang lebih tidak pasti. Fang Heng menyapukan pandangannya yang tenang ke arah kerumunan. Saudara-saudara, semua orang telah memperhatikan bahwa sebagian besar guild besar di wilayah timur tidak bergabung dalam permainan ini hari ini. Mengapa? Awalnya saya juga merasa aneh, tapi kemudian saya mengetahuinya. Mereka takut, mereka bahkan tidak punya nyali untuk ikut bermain. Tapi kita punya, bukan hanya kita punya, kita harus meraih juara pertama. Biar orang-orang dari 3 wilayah lainnya melihat betapa kuatnya wilayah timur kita. Saya sering main di forum. Banyak orang di kolom komentar bilang Prison Army saya itu orang-orang serakah. Mereka benar, aku hanya serakah. Pikirkan baik-baik, kita punya begitu banyak bom molotov dan lini pertahanan yang begitu kuat. Kenapa kita tidak boleh serakah? Kenapa kita tidak boleh bersaing untuk posisi pertama? Saudara-saudara, ikutlah denganku untuk mengincar pahala terbaik. Biarlah para pengecut itu menyesalinya. Fang Heng berkata sambil mengangkat sebotol bir, untuk hadiahnya. Bersulang, para pemain telah minum bir sebelumnya. Di bawah pengaruh alkohol, para pemain juga sedikit mabuk, dan dengan sihir Fang Heng. Mereka merasa kata-kata Fang Heng sepertinya benar. Karena mereka sudah punya bom molotov, bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan juara pertama? Para pemain mengangkat botol bir mereka satu demi satu dan berteriak, bersulang. Teguk-teguk-teguk, dor, botol-botol bir jatuh ke tanah satu per satu. Mata para pemain itu merah karena niat membunuh. Setelah minum sebotol bir, bahkan Lu Yu merasa darahnya mendidih. Ia menggenggam parang erat-erat di tangannya. Petunjuk, fraksi tingkat 2 telah resmi dibuka. Para pemain melengkapi diri dengan parang dan bom molotov, kemudian berkumpul di beberapa pintu masuk alun-alun timur dan menunggu. Di kejauhan, gerombolan zombie gelap perlahan-lahan menampakkan diri. Para pemain federasi di lapisan terluar sudah mulai membidik dan menembak dengan pistol mereka. Fang Heng mengangkat parangnya dan memimpin untuk menyerang gerombolan zombie. Keterampilan hegemoni meningkatkan 50% atribut dasar dan menggandakan HP. Di bawah skill pasif waktu peluru, Fang Heng melihat bahwa pergerakan gerombolan zombie itu selambat langkah kura-kura. Ia mengayunkan parangnya berkali-kali, dan tiap kali, ia dengan mudah mengenai kepala zombie itu, membunuhnya dalam satu pukulan. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie normal. Anda mendapatkan 1 poin. Anda mendapatkan 5 detik waktu aman. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie mutan tingkat 1. Anda mendapatkan 2 poin. Anda mendapatkan 15 detik waktu aman. Fang Heng dengan cepat meraup nyawa para zombie. Melihat keberanian Fang Heng, moral para pemain pun melonjak lagi. Zhou Yi dan Lu Yu saling memandang dan dengan hati-hati menelan air liur mereka. Fang Heng begitu berani. Fang Heng berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Dia telah berbuat curang. Bagaimana dia melakukannya? Yu Jie tidak ikut ke medan perang. Ia menatap Fang Heng yang sedang bertempur dengan gagah berani melawan gerombolan zombie dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kemampuan bertarung Fang Heng juga mengejutkannya. Dia awalnya mengira kekuatan Fang Heng didasarkan pada kemampuannya mengendalikan zombie. Tanpa Likers dan tim zombie, Fang Heng hanya dapat dianggap sebagai pemain biasa yang berpengalaman. Namun, pada saat ini, Yu Jie tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan Fang Heng dalam pertempuran jarak dekat jauh lebih unggul daripada orang biasa. Yu Jie menekan keraguan di hatinya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para pemain tim federal di belakang untuk maju. Mereka mengikuti jejak Fang Heng dan dengan cepat membersihkan gerombolan zombie. Yu Jie mengamati medan perang. Dia sangat yakin dalam hatinya bahwa tidak sulit untuk bertahan hidup dari gelombang zombie ini dengan bantuan sejumlah besar bom pembakar. Lagi pula, ini pertama kalinya server 8 mengalami event spesial. Tingkat kesulitan gelombang zombie ini tidak tinggi. Yang muncul semuanya zombie biasa. Sesekali, 1 atau 2 zombie mutasi tier 1 akan muncul. Awalnya, kesulitan gelombang zombie ini adalah bagaimana mengisi perut mereka, memperoleh senjata, dan membangun fasilitas pertahanan.
Kedatangan Fang Heng telah menyelesaikan ketiga masalah ini dengan sempurna. Bom Molotov sangatlah berguna melawan sekelompok besar zombie. Jika bom Molotov digunakan, sekelompok besar zombie akan terbakar, dan HP mereka akan terus turun. Setelah membunuh puluhan zombie, Fang Heng mulai memikirkan cara untuk mundur. Waktu peluru memang efektif, tetapi juga menguras banyak stamina. Hanya dalam 5 menit, 2/3 staminanya telah terkuras. Setelah mundur ke belakang garis pertahanan, Fang Heng sekali lagi melihat sekeliling. Semuanya terkendali. Situasi gelombang zombie jauh lebih baik dari yang diharapkan. Perangkap pertahanan yang dipasang di area inti alun-alun timur belum dipicu, dan masih banyak bom Molotov yang tersisa. Gerombolan zombie tidak dapat menerobos pintu masuk alun-alun timur. Itu adalah kemenangan yang pasti. Fang Heng hendak beristirahat ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apa itu tadi? Di kejauhan, sekelompok besar zombie menyerbu dari sisi kanan alun-alun. Jumlah mereka begitu banyak, tampaknya lebih dari 10.000. Apa yang sedang terjadi? Fang Heng bingung. Gerombolan zombie telah disegarkan dengan kecepatan maksimal, jadi mengapa tiba-tiba ada sekelompok besar zombie? Pemain lain juga melihat segerombolan besar zombie menyerbu dari kejauhan, dan mereka semua menyadari bahwa keadaan tidak terlihat baik bagi mereka. Untuk sesaat, para pemain yang moralnya awalnya tinggi, kini menjadi kacau. Ada yang salah. Fang Heng tiba-tiba menoleh untuk melihat Yu Jie, yang tidak jauh darinya. Secara kebetulan, Fang Heng bertemu dengan tatapan Yu Jie. Qin Ming menebas 2 zombie yang menghalangi jalan, lalu berlari melewati pinggiran distrik timur dan tiba di depan Yu Jie. Kapten Yu Jie, kita dalam masalah. Seseorang telah menghancurkan kawat berduri yang menghalangi para zombie di sekolah timur. Sejumlah besar zombie tertarik oleh kebisingan di sini dan langsung menuju ke arah kita. Hati Yu Jie tenggelam saat matanya tertuju pada Qin Ming. Kebetulan sekali, Qin Ming merasa bersalah. Ditatap Yu Jie seperti ini, ia langsung merasa terbebani. Mata Yu Jie seolah bisa melihat isi hati Qin Ming. Ia menatap Qin Ming dan bertanya dengan suara berat, benarkah? Qin Ming bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Yu Jie, dan kakinya sedikit gemetar. Cukup banyak pemain di sekitar yang juga tertarik dengan pemandangan ini dan memperhatikannya. Qin Ming menggertakkan giginya dan berkata langsung, maaf, aku. Di tengah-tengah perkataannya, Qin Ming merasakan tamparan keras di bahunya. Bagus sekali, saudaraku. Berbalik, Qin Ming tertegun saat melihat Fang Heng dengan senyum di wajahnya. 318, menghancurkan. Berbalik, Qin Ming tertegun saat melihat wajah Fang Heng yang tersenyum. Fang Heng masih menepuk bahu Qin Ming. Dia berbalik dan menjelaskan kepada Yu Jie. Yu Jie, aku sudah mengatur sekelompok orang untuk memancing beberapa zombie. Ini akan mempercepat selesainya gelombang zombie kita. Keterkejutan di wajah Yu Jie langsung lenyap, dan ia segera menatap Fang Heng. Fang Heng tertawa dan menepuk punggung Qin Ming. Ia memuji, keren, Qin Ming. Aku tidak menyangka kau bisa menarik begitu banyak zombie sekaligus. Setelah gelombang ini berakhir, kau bisa mengambil keuntungan darinya. Qin Ming hendak melakukan perlawanan putus asa, tetapi saat mendengar kata-kata Fang Heng, dia tiba-tiba merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah dia salah paham? Fang Heng masih sangat antusias. Ngomong-ngomong, bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Qin Ming menggeliat. Qin Ming dari perusahaan game Qinfen. Bagus sekali. Fang Heng mengeluarkan pengeras suara dari ranselnya sambil berbicara. Saudara-saudara, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Gelombang zombie ini dipancing ke sini oleh timku. Kalian semua, semangat. Jangan takut dengan jumlah mereka. Bukankah mereka hanya zombie biasa? Jauhi mereka. Jatuhkan saja bom Molotovnya, mereka akan mati. Gunakan saja bom Molotov untuk menangani mereka. Semakin cepat kita membunuh monster dan menyelesaikan misi gelombang zombie, semakin banyak hadiah yang akan kita dapatkan. Wah, jadi semuanya diatur oleh Fang Heng. Para pemain mengerti dalam hati mereka. Benar, para zombie itu berkerumun. Bukankah solusi terbaik adalah menggunakan bom Molotov untuk membunuh mereka? Satu botol dapat membunuh sedikitnya selusin zombie. Para pemain sedikit gugup saat melihat gerombolan zombie mendekati mereka. Mendengar kata-kata Fang Heng, sebagian besar tekanan pada para pemain terangkat. Karena semuanya adalah rencana Fang Heng,
tidak ada yang perlu ditakutkan. Beberapa pemain pemberani bergegas ke depan dan melemparkan beberapa bom molotov ke gerombolan zombie. Seketika, petunjuk permainan diperbarui secara gila-gilaan, dan poin serta waktu aman permainan meningkat dengan cepat. Sial, keren banget. Pemain yang menguji kerusakan itu begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba membunuh monster dengan efisiensi yang begitu mengerikan sejak dia mulai memainkan game ini. Pemain lain pun melakukan hal yang sama dan bergegas menuju tempat para zombie berkumpul, sambil membombardir tempat itu dengan bom molotov. Kecepatan pembasmian zombie di seluruh alun-alun timur sekali lagi meningkat pesat. Pemandangan di depan mata Qin Ming membuatnya tertegun. Apa yang terjadi? Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak bom molotov? Fang Heng bahkan mengirim orang untuk memancing zombie. Qin Ming benar-benar bingung. Dia telah memeriksa peta kota dan menghabiskan banyak upaya untuk memikat para zombie dari titik kumpul terdekat ke tempat ini. Dalam imajinasi Qin Ming, sudah sangat sulit bagi para pemain faksi timur untuk bertahan melawan gelombang zombie hanya dengan parang di tangan mereka. Bersamaan dengan kawanan besar zombie yang telah ia tarik, seluruh alun-alun timur akan runtuh. Tapi sekarang, itu adalah pembantaian sepihak. Qin Ming tidak dapat memahami apa yang terjadi di depannya. Di bawah serangan bom pembakar, para zombie tidak punya cara untuk melawan. Petunjuk, jumlah zombie di wilayah timur telah mencapai 45%. Setelah melemparkan beberapa bom pembakar, para pemain menyadari bahwa gerombolan zombie itu sama sekali tidak menakutkan. Di mata mereka, zombie-zombie ini seperti tumpukan poin pengalaman. Kakak, kamu hebat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Fang Heng berpura-pura antusias dan menepuk bahu Qin Ming untuk memujinya. Dia berpikir dalam hati bahwa anak ini berbakat. Dia bekerja keras selama setengah hari, tetapi pada akhirnya, dia banyak membantunya. Tidak apa-apa, senang rasanya bisa membantu semua orang. Qin Ming tersenyum canggung. Dia tidak yakin apakah Fang Heng sedang bersikap sarkastis. Ayo, coba ini. Fang Heng memasukkan sekantong biskuit ke tangannya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pemain lain yang pergi bersamamu untuk memancing zombie? Dia tidak pergi bersamamu. Tidak, kami pergi satu demi satu. Qin Ming berpura-pura tenang dan melanjutkan. Tidak, kami berpisah di tengah jalan. Ia merasa semakin banyak ia bicara, semakin mudah kebohongannya terbongkar. Karena itu, ia buru-buru mengangguk dan berkata, Fang Heng, aku akan pergi membantu. Oke, melihat Qin Ming pergi seolah-olah dia melarikan diri, Yu Jie berjalan mendekat dan berbisik kepada Fang Heng, Fang Heng, ada yang salah dengannya. Aku tahu. Fang Heng menjilat bibirnya. Aku harus mengandalkan bantuanmu. Pikirkan cara untuk menyelidiki identitas dan latar belakangnya. Ya, aku akan meminta seseorang untuk melakukannya setelah misi tingkat 2 dibuka dan kita bisa offline. Tapi, apa kau masih berencana untuk mempertahankannya? Bukankah itu agak berisiko? Kita lihat saja nanti. Aku sangat penasaran dengan tujuan sebenarnya. Kenapa dia ingin menghancurkan faksi timur kita? Siapa dalang di balik ini? Fang Heng merenung dan berkata, selalu agak tidak menyenangkan ditipu oleh seseorang. Kita masih bisa membalas jika kita membiarkannya hidup. Bagus juga. Yu Jie mengangguk dan berkata, aku akan mengawasinya. Petunjuk, fraksi timur membutuhkan waktu 26 menit 21 detik untuk menyelesaikan misi, bertahan melawan gelombang zombie. Mereka berada di peringkat pertama dan akan menerima hadiah level tertinggi. Petunjuk permainan itu terlintas di retina semua pemain di kota Haramori. Begitu cepat, di 3 kotak regional lainnya, para pemain yang melawan gelombang zombie memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Gelombang zombie baru dimulai kurang dari setengah jam, dan faksi timur sudah menyelesaikannya. Fraksi timur sudah gila tahun ini. Bagaimana mereka melakukannya? Melihat para pemain yang tampak seperti melihat hantu, pemimpin faksi barat juga merasakan hatinya tenggelam. Kelompok mereka sangat beruntung. Selama proses pengumpulan, mereka menemukan 20 ranjau darat. Mereka mengira kemenangan sudah dalam genggaman mereka, tetapi siapa sangka pemain faksi timur bahkan lebih menakutkan. Jangan teralihkan, lanjutkan. Kalian semua mau tereliminasi. Kalau juara pertama sudah habis, masih ada juara kedua. Mendengar hal itu, para pemain pun kembali sadar dan melanjutkan fokus menghadapi gelombang zombie yang menyerbu ke alun-alun.
Pada saat yang sama, di alun-alun timur, begitu zombie berhenti muncul, kerumunan orang bersorak-sorai. Kita menang. Kita menang. Terlalu mudah. Rasanya seperti mimpi. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi tingkat 2, bertahan melawan gelombang zombie. Petunjuk, fraksi timur adalah yang pertama menyelesaikan misi. Anda telah mendapatkan koordinat hadiah misi dari titik aman, Kota Haramori, 278, 273. Anda dapat menemukan material di titik aman dan zombie tidak akan muncul di dekat titik aman malam ini. Petunjuk, Anda telah memperoleh 37.551 poin faksi. Anda dapat memberikan poin tersebut kepada pemain manapun di faksi Anda setelah acara spesial ini berakhir. Pemain harus berhasil menyelesaikan level dan bertahan hidup. Petunjuk, Kota Haramori berada di lokasi khusus. Malam hari hanya 6 jam. Pemain, harap bersiap. Petunjuk, misi tingkat 3 akan dirilis dalam waktu 30 menit setelah semua faksi menyelesaikan misi tingkat 2. Petunjuk, fungsi offline pemain telah dibuka. Pemain dapat menggunakan fungsi tempat tidur sederhana untuk keluar. Petunjuk, fungsi pertanyaan terbuka. Pemain dapat menanyakan jumlah pemain yang tersisa dari faksi lain dan lokasi tempat perlindungan. Fang Heng segera memeriksa petunjuk permainan. Otoritas pemimpin faksi sangat tinggi. Dengan 37.000 poin faksi, ketika semua orang mendapat bagian, tentu saja dia akan mendapatkan bagian terbesar. 319, tingkat 3. Selain itu, permainan itu juga memberi mereka hadiah, tempat berlindung. Setidaknya untuk malam ini, jika mereka tinggal di tempat penampungan, mereka tidak perlu khawatir tentang serangan zombie dan bisa tidur dengan tenang. Para pemain sangat bersemangat. Mereka tidak hanya mendapatkan banyak uang dari misi gelombang zombie, tetapi juga mendapatkan tempat berlindung gratis. Mereka tidak perlu bekerja keras mencari tempat berlindung seperti pemain di wilayah lain, juga tidak perlu mencari makanan dan material. Memikirkannya saja membuat Zhou Yi merasa senang. Hei, ada apa dengan kalian? Bukankah kita menang? Kenapa kalian semua terlihat sedih? Kita menang untuk sementara waktu. Krisis yang sesungguhnya baru saja dimulai. Yu Jie menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Zhou Yi, jumlah pemain wilayah timur kita sangat rendah. Zhou Yi membuka fungsi pertanyaan permainan untuk memeriksa rincian faksi. Kegembiraan di wajahnya langsung sirna lebih dari separuhnya. Jumlah pemain di 3 faksi lainnya lebih dari 10 kali jumlah mereka. Ada yang lebih merepotkan lagi. 3 faksi lainnya juga harus tahu bahwa faksi kita meraih juara pertama dan mendapatkan hadiah makanan dan material. Di mata mereka, jumlah personel kami lebih sedikit, kekuatan kami secara keseluruhan lebih lemah, dan kami juga memiliki banyak material. Lu Yu berkata dengan suara berat, tanpa ragu, kita akan menjadi mangsa yang paling sempurna di mata mereka. Ah, ini, ekspresi wajah Zhou Yi juga menjadi berat. Mereka menang, dan itu kemenangan besar. Mengapa kedengarannya semakin berbahaya? Tidak perlu gugup begitu. Kita hanya perlu membela diri. Fang Heng tertawa, meredakan suasana tegang. Dia sama sekali tidak panik. Dia sangat santai. Dari awal hingga akhir, dia tidak menganggap serius pemain dari 3 faksi lainnya. Fang Heng telah bersaing dengan permainan Raja Para Dewa, memikirkan bagaimana dia dapat memaksimalkan manfaat dari acara khusus ini dan mengambil satu gelombang manfaat lagi. Lagi pula, mungkin misi tingkat 3 akan seru. Fang Heng menantikan misi tingkat 3. Dalam setiap permainan, 2 tingkatan pertama misinya hampir sama, tetapi mulai dari tingkatan 3, misinya akan sangat berbeda. Bersihkan medan perang. Kita akan kembali ke tempat perlindungan sistem dulu, baru kemudian melanjutkan langkah berikutnya. Fang Heng dan Yu Jie berdiskusi singkat, lalu mereka segera memimpin tim untuk membersihkan medan perang dan pindah ke tempat perlindungan sistem. Kantor Pusat Crimson Technology. Shen Xiao, sekretaris bertubuh ramping, berjalan memasuki ruang rapat. Manajer, kami baru saja menerima kabar dari Qin Ming bahwa faksi timur telah berhasil melewati gelombang zombie kedua dan bahkan menerima hadiah juara pertama. Itu tidak mungkin. He Liang berdiri dari kursi kantornya. Dia tampak seperti melihat hantu dan menatap Shen Xiao. Shen Xiao terkejut dengan ekspresi He Liang dan tidak dapat menahan diri untuk mundur setengah langkah. He Liang berkata dengan suara berat, lanjutkan.
Qin Ming menjelaskan bahwa Fang Heng mendapatkan sejumlah besar bom Molotov melalui metode yang tidak diketahui dalam permainan. Pemain dari faksi timur menggunakan bom Molotov untuk melindungi alun-alun dan bahkan meningkatkan efisiensi membunuh zombie. Pada akhirnya, mereka meraih juara pertama dalam misi tingkat 2. Bom Molotov. Pasti ada ratusan bom Molotov untuk melawan gelombang zombie. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak bom Molotov dari permainan? Entahlah. Qin Ming tidak menjelaskannya. He Liang membuka mulutnya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya dan duduk kembali di kursi kantornya. Apakah ini tim zombie? Bisakah Fang Heng mengendalikan Lickers selama acara spesial? Shen Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut masukan Qin Ming, Fang Heng tidak mengendalikan Lickers atau zombie apapun selama acara khusus. Ledakan. He Liang meninju meja sekuat tenaga dan berkata dengan penuh kebencian, sampah itu. Shen Xiao menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Apalagi yang dia katakan. Dalam pertempuran sebelumnya, para pemain wilayah timur telah menghabiskan sebagian besar bom Molotov. Meskipun mereka menerima hadiah tempat berlindung yang disediakan oleh sistem, situasi para pemain secara keseluruhan tidak optimis. Qin Ming menyarankan agar kita menghubungi 3 pemain faksi lainnya secara offline untuk melancarkan serangan mendadak ke tempat perlindungan faksi timur. He Liang mengusap pelipisnya yang sakit dan berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya dan tetap tenang. Bom Molotov memang sangat efektif melawan sejumlah besar zombie, tetapi tidak begitu efektif melawan pemain. Selain itu, setelah misi tingkat 2 berakhir, semua informasi faksi dipublikasikan. Para pemain dari ketiga faksi akan menyadari bahwa faksi timur Fang Heng memiliki jumlah pemain paling sedikit dan kekuatan paling lemah. Krisis mereka baru saja dimulai. He Liang juga menerima informasi akurat dari Qin Ming bahwa Fang Heng tidak menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan tim zombie selama acara khusus. Fang Heng mungkin tidak dapat melakukan itu. Secara teori, semuanya berjalan sesuai rencana. Bahkan jika Fang Heng cukup beruntung untuk melewati tingkat 2, dia tidak akan mampu melewati tingkat 3 dengan aman. Tetapi karena suatu alasan, He Liang merasa semakin tidak tenang. Dia bingung, dari mana Fang Heng mendapatkan begitu banyak bom pembakar. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, He Liang tidak dapat tidur atau makan dengan tenang. He Liang bertanya dengan suara berat, apakah Qin Ming tahu apa yang akan dilakukan Fang Heng dan yang lainnya selanjutnya? Belum ada kabar. Mereka baru saja tiba di tempat penampungan yang merupakan hadiah tier 2 mereka. Bantu aku sampaikan pesan pada Qin Ming. Katakan padanya untuk tidak bergerak dan awasi dia. Jika terjadi sesuatu, laporkan kembali. Oke, ... Petunjuk, Anda telah menemukan dan menempati tempat perlindungan khusus. Anda dapat mengikat tempat perlindungan KAM di sini. Petunjuk, Anda dapat menghabiskan 10.000 poin faksi untuk melepas ikatan tempat perlindungan sekali. Jika Anda melepasnya beberapa kali, biayanya akan berlipat ganda. Anda perlu memasang kembali tempat perlindungan baru dalam waktu 1 jam setelah melepas ikatan. Jika pemain mati atau tereliminasi dalam proses, semua pemain faksi timur akan tereliminasi. Jika pengikatan tidak selesai setelah 1 jam, semua pemain faksi timur akan tereliminasi. Tempat berlindung sistem penghargaan adalah sebuah gudang besar terbengkalai di dekat laut. Fang Heng baru saja tiba di gudang ketika sederet petunjuk permainan muncul dalam penglihatannya. Petunjuk, semua faksi telah menyelesaikan gelombang zombie tingkat 2. Pemain telah memicu misi tingkat 3 tempat perlindungan faksi. Nama misi, tempat perlindungan faksi. Misi 1, pemain diminta untuk menemukan lokasi yang cocok lokasi tempat berlindung yang dikonfirmasi oleh sistem, dalam waktu 3,5 jam untuk mengikat tempat berlindung faksi. Misi 2, pemain diminta untuk menjaga tempat perlindungan faksi selama 24 jam. Jika tempat perlindungan faksi hancur selama proses ini, semua pemain dari faksi tersebut akan tereliminasi. Misi 3, opsional, serang tempat perlindungan faksi lawan. Anda akan menerima semua poin faksi dan poin tambahan sebagai hadiah. Hukuman atas kegagalan, jika misi 1 atau misi 2 gagal, semua pemain dari faksi akan tereliminasi. Petunjuk untuk misi tingkat 3 mengejutkan Fang Heng. Itu adalah misi pembunuhan berbasis faksi. Dalam permainan sebelumnya, misi seperti ini adalah yang paling tragis. Yu Jie tidak berani gegabah. Setelah menerima petunjuk misi,
Ia segera mendiskusikan strategi pertempuran selanjutnya dengan Fang Heng dan yang lainnya. 320, perangkat ketapel. Masih ada 3,5 jam sebelum matahari terbenam. Pemain dari 3 faksi lainnya tidak menerima hadiah apapun, jadi mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencari tempat berlindung. Setelah mengikat tempat perlindungan faksi, pemain dari faksi lain dapat mengetahui koordinat spesifik melalui sistem, jadi Fang Heng tidak terburu-buru untuk mengikatnya. Karena faksi timur telah menemukan tempat berlindung lebih dulu daripada yang lain, mereka mempunyai waktu pengembangan hampir 3,5 jam lebih banyak daripada yang lain. Kami sudah menggeledah gudang. Masih banyak buah kaleng dan air yang tersisa di gudang belakang. Ada keuntungan tersendiri jika jumlah pemain di faksi kami lebih sedikit. Ini cukup untuk kami makan selama 3-4 hari. Yu Jie menjelaskan secara singkat situasi sistem penampungan kepada semua orang. Kami tidak kekurangan makanan dan air. Yang paling kami butuhkan saat ini adalah senjata. Kita hampir menghabiskan semua bom Molotov untuk menghadapi gelombang zombie. Bom Molotov memang sangat efektif melawan zombie, tetapi efeknya sangat biasa bagi pemain. Kita harus segera memikirkan cara untuk mempersenjatai tim. Selain itu, sistem pertahanan akan melindungi kita malam ini. Kita hanya perlu berhati-hati terhadap pemain lain. Kemungkinan pemain lain melancarkan serangan pada malam pertama memang tidak besar, tapi kami tetap harus melakukan pertahanan dengan baik. Nanti, saya akan meminta orang-orang untuk memeriksa ulang pertahanan gudang. Saya juga akan mengatur agar orang-orang bergantian menjaga gudang di malam hari. Juga akan ada beberapa kekurangan dalam hal material konstruksi. Kayu bisa diperoleh dengan menebang pohon dan membuat furnitur. Masalahnya, kami kekurangan peralatan. Saat Yu Jie berbicara, dia membentangkan peta di atas meja. Saya akan mengirim orang untuk memulai dari toko senjata, toko obat, dan toko perangkat keras terdekat. Selama acara khusus, kerusakan senjata terhadap pemain berkurang 50%. Namun, senjata tetap menjadi cara paling efektif untuk menyerang pemain dalam pertempuran. Merampok toko senjata adalah pilihan yang baik. Fang Heng, bagaimana menurutmu? Semua orang menoleh ke arah Fang Heng. Lumayan, kalian lanjutkan saja. Aku mendapat misi khusus dan harus segera menyelesaikannya. Aku akan kembali mencari kalian setelah menyelesaikannya. Misi khusus. Yu Jie tertegun, lalu dia menyadari, maksudmu misi Wendy. Ya, aku tahu misi ini. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Yu Jie tidak tahu bahwa Fang Heng telah menyelesaikan lebih dari separuh misi Wendy. Ia mengira Fang Heng baru saja menerima misi tersebut. Ia menasihati, Fang Heng, aku tidak menyarankanmu untuk berpartisipasi. Misi ini menghabiskan banyak waktu dan energi. Kau perlu mengumpulkan kekuatan seluruh faksi untuk menyelesaikannya. Tidak masalah. Aku punya rencana. Selagi pemain dari 3 faksi lain masih mencari tempat berlindung, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Yu Jie mendesah dalam hatinya. Dia merasa Fang Heng masih terlalu muda. Apa itu 3 jam? Di wilayah lama, ia mengumpulkan kekuatan seluruh faksi dan menghabiskan 30 jam hanya untuk menyelesaikan bagian pertama misi khusus. Tingkat 2 bahkan lebih merepotkan. Biasanya, pemain akan pergi setelah menyelesaikan tingkat 1. Yu Jie mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Misi Wendy sangat rumit. Kamu harus siap secara mental. Baiklah, ayo kita berpisah. Setelah berdiskusi singkat, Fang Heng dan Yu Jie berpisah. Mereka sepakat untuk saling menghubungi melalui radio darurat jika menghadapi situasi khusus. Fang Heng hendak mengendarai truk kembali ke pusat kota bersama Mo Jiawei ketika Zhou Yi dan Lu Yu segera mengikutinya. Zhou Yi menghampiri dan berbisik di luar jendela, ya Tuhan, jangan terburu-buru pergi. Ada misi khusus yang kukatakan padamu sebelumnya. Fang Heng mengangkat alisnya dan membuka pintu truk. Ayo pergi. Kita bicara di dalam. Fang Heng telah mendengar dari Pei Anan bahwa Zhou Yi telah menemukan misi khusus melalui saluran khusus dan mampu menghasilkan sejumlah besar uang dari acara khusus ini. Orang-orang dari federasi baru saja datang. Saya tidak berani menyebutkannya. Baru ketika truk meninggalkan area gudang, Zhou Yi terkekeh. Ini adalah misi yang saya pelajari dari saluran khusus. Misi ini tidak berasal dari sumber yang jujur. Lu Yu menyikut Zhou Yi. Bos, ayo kita mulai. Oh, begini. Aku dengar ada pabrik senjata modern berukuran super di kota Haramori.
Sumber daya di pabrik senjata itu cukup untuk mempersenjatai pasukan yang terdiri dari beberapa ratus orang. Zhou Yi sangat gembira. Yang terpenting, ada cetak biru penempaan senjata api dan instrumen presisi untuk membuat senjata. Fang Heng mengangguk. Informasi ini sangat berguna. Namun, baginya, godaan itu tidak begitu besar. Setelah tim zombie terbentuk, para pemain tidak lagi menjadi ancaman di matanya. Senjata api hanya untuk meningkatkan keamanan tempat penampungan kam. Itu bagaikan lapisan gula pada kue. Batuk, batuk. Lu Yu melihat ekspresi Fang Heng yang acuh tak acuh, lalu terbatuk pelan. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingatkannya lagi, "Bos, ayo kita mulai." "Aku tahu. Jangan terburu-buru." Zhou Yi menatap Lu Yu dengan ketidakpuasan. Dia menoleh ke arah Fang Heng dan berkata-kata demi kata, "Ya Tuhan, kita masih bisa memikirkan cara untuk mengangkut senjata-senjata ini keluar dari kota Haramori." "Apa? Kirim mereka keluar?" Fang Heng tertegun. Dia berbalik menatap Zhou Yi. "Ada operasi seperti itu." Menurut apa yang diketahui Fang Heng, kejadian khusus itu memang terjadi di wilayah tertentu di dunia permainan kiamat. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar ada pemain yang memindahkan materi keluar dari kota Haramori. Ini karena kota Haramori dikelilingi oleh sejenis gas beracun berwarna ungu. Gas beracun berwarna ungu itu amat beracun dan korosif. Konsentrasi gas beracun yang tinggi akan membunuh pemain tersebut seketika. Sekalipun pemain mengenakan satu set lengkap pakaian biokimia, jika ia terkena gas beracun selama 5 hingga 6 menit, pakaian biokimianya akan tetap rusak akibat korosi. Setelah permainan resmi dimulai, konsentrasi gas beracun di sekitar kota Haramori akan berangsur-angsur berkurang, tetapi tidak akan langsung hilang. Di masa lalu, setelah suatu peristiwa khusus, kota akan selalu hancur karena berbagai macam kecelakaan. Bisa, teman saya sudah mencobanya sendiri. Saya butuh banyak usaha untuk mendapatkan metode ini. Metode ini bisa diandalkan. Mata Zhou Yi berbinar saat mengatakan ini, dan dia sedikit bersemangat. Mo Jiawei juga penasaran, jadi dia datang dan bertanya, "Metode apa?" "Tuhan benar, kota Haramori dikelilingi gas beracun, jadi mustahil untuk berjalan di tanah, jadi kita harus mencari cara lain." Mo Jiawei langsung mengerti. Dia bertanya secara refleks, "Kita harus menggali terowongan." "Tidak, bukan itu." Zhou Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke atap mobil. "Kita harus terbang dari langit." "Maksudmu helikopter?" Mo Jiawei mengerutkan kening ketika mendengarnya. "Kurasa tidak. Aku sudah memeriksa informasinya. Gas beracun di pinggiran kota Haramori sangat kuat. Bahkan di ketinggian, helikopter akan terpengaruh oleh gas beracun dan akan segera jatuh karena korosi baling-balingnya." "Tidak, tidak, tidak. Kita belum butuh sesuatu secanggih helikopter. Kita hanya perlu membuat alat ketapel yang kuat dengan torsi super tinggi, membawa material ke gedung-gedung tinggi di tepi kota Haramori, lalu menggunakan alat ketapel canggih tersebut untuk meluncurkan material keluar kota." Selanjutnya bab 321, sebuah pertanyaan penting.